Demikianlah ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya yang terdapat dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat 17. Halo semuanya. Hai teman-teman, jika di video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang 10 hukum Tuhan, maka di dalam video ini kita akan mempelajari tentang kesaksian iman orang Kristen. Dari antara sobat Kia semuanya, adakah yang tidak pernah mendengar kata kesaksian iman orang Kristen? Jika masih ada, silakan ya ditulis di kolom komentar. Dan juga jika belum pernah mendengar atau belum menghafal, silakan dihafal ya, supaya kita sama-sama dapat menyaksikan kesaksian iman orang Kristen. Di video ini juga kita akan belajar tentang doa Bapa Kami. Bukan hanya belajar, tetapi juga supaya kita menghafal doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Maka di dalam video ini akan ada 2 topik pembahasan yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, kesaksian iman orang Kristen. Yang kedua, doa Bapa Kami, doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Pembelajaran kita ini didasarkan pada Alkitab, namun kita akan belajar daripada Katekismus Kecil Dr. Martin Luther yang sudah disadur di dalam buku tersebut. Langsung saja kita akan memulainya. Kesaksian iman orang Kristen. Pasal pertama, iman terhadap Allah Bapa. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa ada Allah yang menciptakan aku dan segala yang ada. Allah itu memperlengkapi aku dengan tubuh, jiwa, mata, dan telinga, dan seluruh anggota tubuhku, pikiran, dan segala perasaan, dan hingga kini dipeliharanya semua yang Ia ciptakan di dalam tubuhku. Juga diberikan kepadaku pakaian, makanan setiap hari, rumah dan kampung halaman, keluarga dan harta benda, dan segala sesuatu yang kubutuhkan dalam hidupku. Hidupku dipelihara agar jangan binasa dan dilindungi dari segala bahaya dan kejahatan. Segala kebaikan Allah tersebut diberikan kepadaku bukanlah karena kebaikan kelakuanku, oleh karena untung nasib hidupku, melainkan hanya anugerah Tuhan dan kebaikannya saja, maka aku mendapatkan kebaikan Allah tersebut. Sekali lagi, hanya karena anugerah dan kebaikan Tuhan saja. Oleh sebab itu, menjadi kewajibanku berterima kasih, memuji, melayani, serta menaati firman-Nya. Demikianlah sesungguhnya. Pasal kedua, keselamatan manusia. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana Ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Allah sesungguhnya yang diperanakan Bapanya dari kekekalan, dan juga Dia adalah manusia yang sesungguhnya, yang lahir dari gadis darah Maria. Dia adalah Tuhanku yang menebus dan yang menyelamatkan aku, manusia yang sesat dan terkutuk. Ditebusnya dan membebaskan aku dari segala dosa, dari kematian, dan dari kuasa iblis. Bukanlah dengan emas atau perak, melainkan dengan darahnya yang kudus dan mahal, dan dengan penderitaan dan kematiannya yang tidak karena dosanya, supaya aku menjadi miliknya dan hidup menjadi warga kerajaannya, serta melayaninya di dalam keadilan yang kekal. Tidak berdosa, penuh berkat, juga sama seperti Dia bangkit dari kematian, hidup dan memerintah untuk selama-lamanya. Demikianlah sesungguhnya. Pasal ketiga, kekudusan orang Kristen. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Maksudnya adalah, aku percaya bahwa aku tidak dapat dengan pikiran atau kekuatanku sendiri mempercayai Yesus Kristus Tuhanku atau datang kepadanya. Tetapi Roh Kudus telah memanggil aku melalui Injil, menerangi hatiku dengan pemberiannya, menguduskan dan memelihara aku di dalam kepercayaan yang benar. Juga seperti Dia selalu memanggil, mengumpulkan, menerangi, dan menguduskan seluruh gereja Kristen ke dunia dan memeliharanya dalam kesatuan dalam Yesus Kristus, di dalam satu-satunya iman yang benar itu. Di dalam gereja itu, Dia setiap hari bermurah hati, mengampuni dosaku dan dosa seluruh orang percaya. Dan pada hari yang terakhir, Ia akan membangkitkan aku serta semua orang mati dan memberikan kepadaku serta kepada semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus kehidupan yang kekal. Demikianlah sesungguhnya. Demikianlah doa kesaksian iman orang Kristen, dan juga artinya menurut
Katekismus Kecil Dr. Martin Luther. Maka untuk Sobat Kia semuanya, secara khusus anak-anak sekolah minggu, dihafal ya, supaya kamu bisa menyaksikan imanmu sendiri. Ketika kamu sudah besar nanti, maka kamu tidak kewalahan. Untuk itu, dihafal bersama ya, bersama dengan Bang Kia. Jika belum hafal, diulang kembali videonya, atau kamu boleh melihat Katekismus Kecil Dr. Martin Luther. Bagi Sobat Kia yang mau belajar atau menghafal kesaksian iman orang Kristen dalam bahasa Batak, kita belajar bersama ya. Bang Kia akan membacakan untuk kita dan kita menghafal bersama. Demikian. Hataha porsiaun ni halak Kristen. Au porsea di debata Jehovah. Ido ama pargugu na suhatu dosan. Na tumo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus. Anak ni debata Jehovah na sasadai. Imana tinubuhon ni si Maria. Nagabagabian sianton di porbadia. Adorang soha bubuhan. Ido tu hatta na tumaun na bernit di panguhuman ni Silatus. Na mati terpajal do ibana di hau pinarsilang. Na tuat tu banuatoru dung ditanum. Na mulak mangulu di ari patuluhon. Na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahuba amanai. Pargogo na sohatu dosani. Disima ibana pay mamulak sogot tu tanoon. Manguhumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea ditondi porbadia. Jala adong sada huria na badia. Huria hatopan ni halak Kristen akka na badia. Dohot dahasyasaan ni dosa. Dohot dihatai na mandok. Mulak mangulu sogut daging ni halak nang mate. Dohot dihanguluan naso ra suda. Amin. Kemudian kita akan melanjutkan belajar dan menghafal doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi sebelum kita masuk, apakah Sobat Kia mengetahui di manakah tertulis doa yang diajarkan Tuhan Yesus? Jika ada yang mengetahui, itu bagus. Nah, kita akan memberitahukannya di dalam video ini. Maka, di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 9 hingga ayat 13, di sana tertulis doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Untuk doa Bapa Kami ini, terlebih dahulu kita akan mengucapkan bersama, kemudian kita akan mengucapkan permintaan dan maksud daripada permintaan tersebut. Untuk itu, kita sama-sama berdoa dan mengucapkan dan menghafal doa Bapa Kami. Doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Doa Bapa Kami. Bapa Kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah
yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, kita sudah menghafal doa Bapa kami. Sekarang kita akan mengulang kembali menghafal sambil belajar apa makna daripada setiap permintaan yang diucapkan oleh Yesus untuk semua Sobat Kia, untuk semua murid-murid yang mendengarkan pada saat itu dan pada saat ini. Bapa kami yang di surga. Maksudnya adalah, dengan kata-kata ini Allah mengajak kita supaya kita mempercayainya, bahwa Dialah Bapa kita yang sesungguhnya dan kita anak-anaknya yang sesungguhnya. Berdasarkan hubungan ini, kita dengan segala keberanian dan keyakinan meminta kepadanya seperti seorang anak yang dikasihi kepada Bapa yang disayangi. Kata Bapa kami yang di surga, itulah yang menjadi kata pembukaan di dalam doa tersebut. Permintaan pertama, dikuduskanlah namamu. Maksudnya adalah, sesungguhnya nama Allah itu sendiri kudus, tetapi kita meminta di dalam doa supaya namanya juga kudus dalam kehidupan kita. Artinya, ketika kita meminta doa tersebut di dalam kehidupan kita, kita turut kudus. Tadinya Sobat Kia adalah manusia yang tidak kudus, tetapi kemudian Sobat Kia semuanya dikuduskan oleh Allah. Itulah tujuannya kenapa kita menyebutkan namanya yang kudus, supaya diri kita juga kudus dan supaya diri kita layak meminta kepada Allah tersebut. Permintaan kedua, datanglah kerajaanmu. Maksudnya adalah, sesungguhnya kerajaan Allah dengan sendirinya datang, walaupun kita tidak minta, tetapi kita minta di dalam doa supaya kerajaannya datang juga kepada kita. Artinya, supaya kita menerima kerajaan tersebut, yang mana pasti kerajaan itu akan datang. Tetapi bagaimana supaya kita turut dalam kerajaan tersebut? Maka kita memintanya. Sobat Kia semuanya meminta supaya kerajaan Allah itu ada pada diri kita. Permintaan ketiga, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Maksudnya adalah, sesungguhnya kehendak Allah yang baik dan penuh anugerah itu telah terjadi juga tanpa permintaan kita. Akan tetapi kita minta di dalam doa supaya terlaksana juga kepada kita. Itulah yang kita mintakan. Maksudnya tadi bahwasanya Allah sudah memikirkan apa yang baik bagi kita. Allah sudah memikirkan apa yang akan terjadi dari tempatnya yang maha tinggi untuk kita. Tetapi kita harus tahu meminta, kita harus tahu merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk meminta di hadapannya yang kudus. Permintaan keempat, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Maksudnya adalah, sesungguhnya Allah selalu memberikan makanan sehari-hari kepada kita walaupun kita tidak minta. Demikian juga kepada orang jahat. Tetapi kita minta di dalam doa supaya Dia membimbing kita
untuk menyadarinya dan menerimanya dengan ucapan syukur dan terima kasih. Itulah yang kita mintakan. Permintaan kelima. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Maksudnya adalah kita mintakan di dalam doa ini supaya Bapa yang di surga tidak memperhitungkan dosa maupun mempertimbangkannya sehingga menolak permintaan kita. Karena kita tidak patut meminta sesuatu maupun mempunyai hak atas apa yang kita minta itu, tetapi supaya Dia memberikannya semua kepada kita sebagai anugerah, walaupun kita setiap hari melakukan banyak dosa. Dan sesungguhnya kita tidak mempunyai hak akan yang kita minta, tetapi hanya hukuman saja yang patut bagi kita. Maka hendaklah kita juga mengampuni dengan hati yang sungguh dan selalu bersedia berbuat baik kepada mereka yang bersalah kepada kita. Permintaan keenam. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Maksudnya adalah sesungguhnya Allah tidak mencobai seorang pun, tetapi kita minta di dalam doa supaya Allah melindungi dan memelihara kita, sehingga iblis, dunia, daging kita tidak akan menipu maupun menyesatkan kita ke dalam kepercayaan yang salah, keputusasaan dan hal-hal yang sangat memalukan dan bercelah. Dan sekiranya kita diserang oleh pencobaan-percobaan tersebut, pada akhirnya kita masih dapat mengalahkan serta memperoleh kemenangan atasnya. Permintaan ketujuh. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Maksudnya adalah kita minta di dalam doa ini seperti semua yang telah kita minta terdahulu, supaya Bapa yang di surga melindungi kita dari setiap kejahatan, apakah itu mengenai tubuh dan roh, godaan kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Dan apabila hidup kita tiba kepada saat terakhir, diberikannya berkat dan kasih karunia-Nya yang membawa kita dari hidup yang penuh penderitaan kepada kehidupan di sorga. Doa penutup. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Maksudnya adalah Allah yang maha kuasa atas kehidupan manusia, atas langit dan bumi. Allah yang memberikan pertolongan kepada seluruh ciptaannya, karena Dialah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maksud amin adalah, amin, sesungguhnya permintaanmu didengarkan, supaya saya menjadi yakin bahwa permintaan saya dikabulkan dan dengar Bapa yang di surga, sebab Dia sendirilah yang menyuruh kita meminta, dan Ia telah menjanjikan untuk mendengarkan doa kita. Nah, Sobat Kia semuanya, semoga dengan pembelajaran ini kita dapat menghafal doa Bapa kami dan juga mengetahui apa makna dari setiap permintaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Nah, sebaiknya juga kita akan mempelajari bahasa Batak daripada doa Bapa kami. Maka jangan lupa untuk menghafal bahasa Indonesia, dan bagi kamu yang suku Batak, secara khusus Gereja HKBP, silahkan untuk menghafal Tangiang Alia Manami. Tangiang Hatopan.
tangiang na pinudahon ni Tuhan Yesus tu aka siseanna. Alea manami na di banua gijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajaunmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Ay hodo na pun harajaon, dohot hagugoon, rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Sobat Kia semuanya, demikian pembelajaran untuk kita di dalam video ini. Ingat, ada 2 topik. Yang pertama adalah pengakuan iman rasuli, dan yang kedua adalah doa Bapa Kami. Bang Kia berharap Sobat Kia Jangan lupa subscribe ya. menghafal kedua topik tersebut, pengakuan iman rasuli Jangan dan lupa subscribe doa ya. Bapa Kami. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.